Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyukannya fokus, penuh tumpuan. 3 dalam 1, gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak. Gerak minda, mindset kita, apa yang kita baca itu kita pikirkan. Kemudian gerak rasa, istihdharil qalb, nyambung kepada Allah, yaitu apabila kita masuk ke dalam hati kita, gerak rasa. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu adalah merupakan umul Quran, ibunya Al-Quran, sehingga seluruh isi kandungan Al-Quran itu diringkas dalam surah Al-Fatihah, maka sudah barang tentu full barokah. Setiap kalimat, setiap huruf, bahkan setiap ayat demi ayat mengandungi barakah. Maka kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang pertama, agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru hara, musibah, dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah, agar anak-anak kita, generasi yang akan kita harapkan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, soleh dan solihah. Sehingga amalan kita terus akan berkelanjutan dan akan berkesinambungan bak mata rantai yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Serta yang keenam, sesuai dengan malam Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari dan hari yang malam-malam yang sangat mustajab apabila kita berdoa. Maka kita tidak lupa mendoakan arwah para pendahulu kita, ya, arwah emak, ayah, atuk, nenek, saudara mara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dijadikan kubur mereka taman-taman surga dan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Ala hadhihi nati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok kurang kompak? Gimana kabar? Semuanya sehat ya? Tahun baru ya, semangat baru toh bro. Iya. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, bagi Allah, kepunyaan Allah, untuk Allah, tak berbelah bagi. Dan Allah itu siapa? Rabbil alamin, yang mencipta, yang mentadbir, yang merawat, yang memelihara, yang membela, yang menjaga. Dan kita termasuk bagian daripada alam. Allah yang menghidupkan kita, yang mencipta kita, yang memberikan desain sebentuk sebaik-baik desain kita,
yang memberi makan minum kita, yang menghidupkan kita dan juga yang mematikan kita, yang menjaga kita, bahkan juga yang mengepam jantung kita sampai saat ini belum juga berhenti. Maka puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pantasnya perjalanan masa, perjalanan waktu tidak pernah menunggu. Tidak pernah menunggu orang yang beralasan banyak kerja lah, penat lah, sakit lah. Perjalanan matahari, perjalanan bumi mengelilingi matahari tidak pernah berhenti. Walau 1 jam. Dan ketika bumi terus berpusing pada sentralnya dalam hitungan 24 jam, tidak pernah juga berhenti karena orang paling kasih ini udah pada sibuk semua nak petik kelapa sawit. Nah, lepas itu berhenti dulu matahari, mana boleh ya, matahari tetap berjalan ya, bumi tetap juga berjalan. Kullun fi falaki yasbahun, semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing dan tidak terasa oleh kita. Dalam hitungan 1 tahun pejam dan celik kita lalui kehidupan ini, ada di antara kita yang sudah pejam tak boleh celik lagi, innalillah, dah kembali kepada Allah. Maka peluang kita pada malam hari ini, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan untuk boleh berjalan sendiri, karena suatu ketika nanti kita tidak akan mampu menggerakkan sendi-sendi tulang kita. Nak mandi pun tak boleh, mesti dimandikan. Nak membalutkan kain kafan ke badan kita pun tak boleh, mesti dibalutkan kain kafan. Ya, nak sholat pun juga tak boleh, tak ada kemampuan untuk sholat, mesti disolatkan. Maka selagi kita masih hayat ini, ayo kita berusaha untuk mempertingkatkan di tahun baru ini, ya, berusaha untuk azam baru. Sebelum kita lanjutkan kajian kita yang lebih dalam pada malam hari ini, untuk kita bekali ngaji ngasah jiwa, untuk kita asuh dan asih jiwa, marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dan salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni. 1445 Hijriah yang belum pernah datang menemui kita melainkan 1 kali saja, dan tidak akan menemui kita semula. Sebagaimana tahun 1444 tidak akan menemui kita, walau 1000 tahun kita boleh bertahan hidup di bumi ini. Akan tapi kita nanti akan berjumpa di hadapan Allah. Tahun 1444 Hijriah akan menjadi saksi ketika kita berdiri di mahkamah Allah. Ketika semuanya kita terdakwa. Ketika semuanya kita didakwa di mahkamah Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka ketika ayat itu dibaca, ya, oleh imam tadi, baca pada rakaat yang pertama tadi, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Semua diam, tak ada yang menjawab. Jawabannya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh? Baru dengar Ustaz? Baru dengar. Ayo baca. Bala wa ana bersama. Ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hafal kan, senang aja, pendek aja. Bala bahkan, wa ana dan saya,
Ala dzalika atas yang demikian itu minasyahidin termasuk orang-orang yang naik saksi bahwasanya Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Jadi sama ada di dalam sholat maupun di luar sholat, apabila kita dengar ayat itu dibaca, ya, alaihissallahu biahkamil hakimin, maka sunat kita menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan itu pertanyaan, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Bahkan saya menjadi saksi, naik saksi atas yang demikian itu, bahwasanya Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Sehingga ketika nanti kita didakwa di mahkamah Allah yang maha adil, tak ada satu pun manusia yang dizalimi atas ketentuan Allah, atas keputusan Allah. Ya, semua dalam keadaan adil. Tidak ada pun satu binatang yang kita zalimi. Tiada satu pun manusia yang kita sakiti, melainkan nanti diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita didakwa di mahkamah Allah, banyakkanlah minta ampun kepada Allah dengan istighfar. Banyakkan istighfar. Kan waktu semalam, ya, bukan semalam ya, waktu yang lepas, ini sudah malam ke-3 toh. Ada 2 hari yang lepas, 3 hari yang lepas. Ada baca doa akhir tahun, awal tahun toh. Semua baca. Ada yang tak baca? Oh, tak baca Ustaz, saya ini dia tak ini apa, tak ada pahaman kalau ini Nabi tak buat, ya sahabat tak buat, ini bid'ah, dolalah, sesat. Ya. Kan begitu tuh, ada tuh dalam setan kepeng itu ada kan. Ya, Ustaz yang mengatakan, apa ini hadis palsu, baca doa akhir tahun, awal tahun. Gitu kan. Ada yang layari. Ya, biasanya budak-budak muda layari. Ada ustadz yang mengatakan bahwasanya kita baca doa akhir tahun dan awal tahun itu suatu bid'ah, dolalah, sesat, neraka, sekali arung, terus di apa, satu package itu, sesat, neraka, masuk neraka. Lah baca doa kok masuk neraka itu yo, cangkem melek, ya. Ada baca doa masuklah, doa dikatakan sesat. Padahal Allah menyuruh kita ini berdoa. Mana dalilnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu firman Allah, bro. Wa qala, dan berkata, rabbukum, Tuhanmu, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan ijabah. Dan kalau tak nak berdoa, maknanya macam mana Allah nak mengijabah, ya toh? Tak nak berdoa. Padahal doa itu pun sendiri merupakan mukhul ibadah. Ya. Rohnya ibadah itu ada pada doa. Doa itu apa? Doa itu minta. Minta itu doa. Jadi doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk diselamatkan dari tipu daya setan, minta diselamatkan dari memperturutkan hawa nafsu. Maknanya pada tahun yang baru ini kita mohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan, minasyaitonir rajim. Ya, dan mohon perlindungan min nafsil ammarati bisu, nafsu yang sentiasa mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Maknanya siap kita pada awal tahun kita berazam untuk berazam yang baru. Ya. Untuk kita mengorak langkah yang baru. Yang sepanjang tahun yang lepas malas-malas nak pergi masjid, memakmurkan masjid, mengimarahkan masjid dengan sholat jamaah. Pada tahun ini, tahun baru, kita berazam yang baru. Jadikanlah masjid yang cantik mulai ini menjadi markas untuk menyatu hatikan kita umat Islam. Supaya kita tidak mudah diporak-porandakan persatuan dan perpaduan kita umat Islam.
Supaya ukhuwah Islamiyah kita makin erat. Supaya qaryah kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah tidak pernah miss. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk qaryah ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, sungguh kami akan bukakan pintu keberkatan dari langit, diturunkan hujan yang membawa barokah, menyuburkan kebun-kebun kita, keluar buah kelapa sawit, wal ardh, dari bumi diberkati kebun kita, keluar 1 tandan 250 kg, 4 tandan udah 1 tanda. Ya, sepeninggal kita nanti, ketika saudara mara kita tinggalkan dan tak sanggup menemani kita, mendampingi kita di liang lahat, siapa yang nak sanggup menemani kita di alam kubur? Tapi Al-Quran sanggup menjadi kawan setia kita. Sehingga alam kubur, sekiranya kita didedahkan oleh Allah, terbuka hijab, sehingga kita mendengar jeritan dan rintihan ahli kubur. Bahkan kita dapat mendengar bagaimana alam kubur itu menyeru kepada anak Adam 6 kali seruan. Maknanya kalau sehari semalam 6 kali seruan alam kubur itu menyeru kepada anak Adam. Setiap 4 jam sekali alam kubur itu menyeru. Di antara seruan itu, ya ibna Adam ana baitul wahdah, wahai anak Adam, dengarlah, aku ini adalah rumah keseorangan. Siapa yang sanggup mendampingi kita? Tak ada sesiapa. Orang-orang yang kita cintai, ahli keluarga yang kita cintai, itu pun juga tak sanggup. Mati ya mati sendiri, aku kawin lagi, gitu katanya. Ya, tak sanggup lagi. Tapi ketika kita masa hidup kita ini berdamping dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, luangkan masa walau 10 menit, 15 menit, tapi berterusan, istiqomah, Al-Quran akan menemani kita nanti, akan mendampingi kita ketika kita terbaring seorang diri di alam yang gelap, di alam kubur. Ya, kemudian ada sosok wanita jelita yang sanggup mendampingi kita. Bang, saya diutus oleh Allah. Awak cantik betul, siapa? Awak ini. Aku adalah An-Nisa. Al-Quran yang selalu gue baca, surah An-Nisa. Masya Allah. Ya, ada yang handsome, ya, kacak betul. Siapa pula awak nih? Saya surah Yusuf yang selalu awak baca. Subhanallah. Dihindarkan dari azab kubur. Dijaga sehingga kalau azab kubur nak datang, ditepisnya. Awaknya siapa kok membela saya? Saya adalah Al-Muluk yang selalu awak baca. Sehingga azab kubur tak akan menimpa kita. Subhanallah. Maka ayo kita di tahun baru ini kita berusaha untuk mengorak langkah yang baru. Jangan serupa aja, ya. Jangan dianggap sama. Kenapa? Karena umur kita ini berkurang. Umur kita makin sedikit. Yang kita kira ini makin bertambah, itu makin bertambah banyak kurangnya. Kalau makin bertambah banyak kurangnya, artinya umur kita makin sedikit. Ya. Kita makin hampir dari hari ke hari, makin hampir kepada ujung kematian. Mati sudah menunggu di hadapan. Ya. Qul, katakan ya Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu semua nak lari daripada kematian. Siapa yang nak mati? Ada yang tak nak mati? Ya. Yang kamu semua kematian, yang kamu semua lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian menunggu kamu. Pasti akan bertemu. Sedangkan kita menghala menuju kepada dekatnya kematian. Hari demi hari yang kita lalui. Ya.
bulan yang kita lalui silih berganti, datang dan pergi, hidup dan mati. Itu sudah menjadi ketentuan Allah yang kita tak boleh mengelak. Yang menjadi persoalan, kita bukannya nak lari dari kematian, tapi apa yang sudah kita persiapkan dalam menghadapi kematian itu. Ada seorang sahabat, orang Badui. Badui itu ya orang luar, artinya jauh dari bandar Madinah. Dia kerja dia jaga kambing ataupun gembala kambing, gembala unta, gembala lembu gitu. Tiba-tiba pergi ke Madinah, jumpa kepada Nabi. Terus tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, bila terjadi hari kiamat? Ya. Lepas itu Rasulullah balik bertanya, wa masta'adatta biha. Apa yang sudah awak persiapkan untuk datang hari kiamat? Kemudian sahabat tadi, ya, masta'adatu bi sholatin wa zakatin wa syamin. Walakin ana uhibbu. Saya tidak mempersiapkan hari kiamat itu dengan sholat yang banyak, dengan puasa yang banyak, dengan zakat, dengan amal ibadah yang lain. Akan tapi satu saja ya Rasul, saya ini sangat mencintaimu. Itu. Saya ini sangat mencintaimu. Sehingga kalau satu hari tak jumpa engkau ya Rasul, sangat rindu saya. Kemudian Rasul pun menjawab, almar'u ma'aman ahbab. Ya. Seseorang itu akan beserta kepada orang yang dicintai. Almar'u ma'aman ahbab. Kalau cinta kepada Rasul, ini akan dihimpun beserta Rasul. Lah untuk menyatakan cinta Rasul itu banyak macam mana? Orang yang cinta mesti banyak mengingati namanya. Banyak mengingati maknanya apa? Banyak baca sholawat. Ya. Sholawat yang kita baca jadi sholawat syifa. Dengan harapan kita membaca sholawat syifa, jadikan satu amalan untuk kita mengobat penyakit yang ada dalam diri kita sendiri. Betapa ramainya pakar-pakar penyakit puan, pakar penyakit mata, pakar penyakit kanker, dokter-dokter semuanya dari masa ke semasa banyak buka klinik, buka hospital. Tapi pakar penyakit hati ini ada pada diri kita sendiri. Ya. Ada pada diri kita sendiri ketika kita membaca sholawat yang disebut sholawat syifa. Dengan harapan Allah menyembuhkan penyakit kita, maka sholawat syifa itu amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan. Rasul sudah sejahtera ke belum? Sudah sejahtera ke belum? Sudah. Kenapa kita doakan? Bukan maknanya Rasul perlu doa kita, tapi karena Rasul itu sudah full kesejahteraan, full keselamatan, full kasih sayang rahmat Allah, full barokat. Sedangkan kita kan belum ada jaminan. Maka ketika wa'afiyatil abdani wa shifaiha bersama wa'afiyatil abdani wa shifaiha. Afiah, kita minta kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita manfaatkan untuk taat kepada Allah. Sehingga kita ringan langkah kaki kita ketika kita meringankan langkah kaki kita ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah, ke masjid untuk menghadirkan diri di majelis ilmu, ke masjid untuk menghadirkan diri di majelis zikir. Ringan. Karena kita mohon afiah kepada Allah, afiatil abdan. Badan kita ringan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Karena mungkin yang selama ini pada tahun 1000 tahun yang lepas kita berat nak melangkahkan kaki kita
menuju ke masjid. Lebih-lebih sholat subuh, Masya Allah. Ya, sampai seruannya tuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Apa ada sholat zuhur tambah macam itu? Sholat subuh aja. Ya. Kalau sholat zuhur pun ditambah as-salatu khairum minan naum. Ini mimpi ke? Yang azan ini. Sholat subuh aja. Karena sholat subuh itu berat. Sholat subuh ketika kita dalam keadaan tidur itu 3 ikatan setan yang mengikat kita. Ya. Yuqadu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idh huwa nam bisalasi uqadin. Setan apabila kita berangkat nak tidur, itu dia dah siapkan 3 tali yang akan mengikat kita di kepala, di dada, di kaki. Ya. Sehingga sepanjang tidur kita ini setan mengusik kita, artinya dipocong kita ini. Kepala, dada, kaki. 3 ikatan. Apabila kita bangkit dari tidur kita, idza qama wa dzakarallah, kemudian kita ingat Allah, bersyukur kepada Allah sebelum kalimat-kalimat apapun yang kita ucapkan, kita bersyukur terlebih. Sedar saja dari tidur kita memuji Allah, alhamdulillah alladzi apa? Macam tak pernah baca aja ini. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yuk qadus in halat uqdah. 1 ikatan kat kepala terlepas. Ya. Masih berapa ikatan? 2. Kat sini dada. Jadi kalau belum bangkit dari tidur baru melafazkan kalimat itu, apalagi kalau tidak melafazkan tetap utuh aja, ikatan tuh makin dipeluk setan. Yo tidur lagi lah, tidur lagi, masih malam lagi, masih gelap lagi. Kita pun iya tanya juga. Nah, jadi member setan. Maka sampai seruannya untuk menunaikan salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya. Supaya kita ada semangat, supaya kita ada move on, supaya kita ada gairah, supaya kita ada berusaha untuk mengorak langkah. Waktu pagi kita mesti cergas. Supaya ikatan simpulan yang ada pada kepala kita terlepas, syukuri nikmat Allah. Kemudian apabila wa idza tawaddo'a, kemudian kita pun pergi ke bilik air, ya, setelah buang air, kemudian bersih-bersih, lepas itu kita berus gigi, lepas itu kita bersuci, kita istinsak itu, ya, sepanjang kita malam itu kita kan lubang-lubang yang 9 itu kan dia keluar masuk setan tuh. Setiap kita ada berapa lubang? 9. Ada yang cuma 8, yang 1 buntet, tersumbat. 9, mata 2, telinga 2, ya sudah 4. Lidah mulut 1, udah 5 dah, ya. Hidung 2, hidungnya 1, lubangnya tuh 2, jadi udah 7. Di atas saja udah 7. Kemudian bawah 2, tak payah disebut apa itu yang 2. Ya. 9. Keluar masuk. Maka apa disunatkan apabila kita nak sebelum ambil air wudhu kena istinsyak, bersih mulut, bersih gigi kita dan sedut sedut melalui hidung kita, sedut air. Dan hikmahnya istinsyak itu akan dijauhkan dari penyakit stroke. Pernah ada seorang orang Arab Saudi, jutawan, kaya raya Arab Saudi, udah disebut jutawan, luar biasa ya. Jutawan, dia berobat pergi ke Jerman. Pakar dokter penyakit stroke ke Jerman sana.
Bukan calang-calang dalam negeri, dokter dalam negeri dia tak percaya dah, tak confident dengan dokter dalam negeri. Pergi ke Jerman. Tapi setelah di Jerman sana, kata dokter itu sebetulnya untuk merawat penyakit stroke itu Tuhan, senang. Rasul sudah mengajarkan. Subhanallah, terperanjat ya. Yang selama ini walaupun orang Arab, tapi apabila tidak belajar tentang Islam ya tak tahu tuh. Lah Abu Lahab, Abu Jahal apa kurangnya? Orang Arab kan? Tapi tak ikut Nabi. Maka Rasul sudah mengajarkan ketika Tuhan ambil air wudhu, itu istinsyak. Istinsyak itu nyedut air ke hidung. Itu sebetulnya rawatan yang sangat elok untuk kita dijauhkan dari stroke. Dan apabila kita sudah terkena stroke, buat macam itu. Insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah Rasul. Rahasia sunnah Rasul itu pasti ada. Karena dia adalah tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Afiah badan kita dan penyembuhannya. Junjungan besar kita Muhammad sudah mengajarkan. Kita istinsyak. Istinsyak artinya menyedut air ke dalam hidung. Kalau sampai kalau sedot sampai ini pengar, jadi pengar itu sebetulnya suatu perawatan yang sangat elok. Ketika kita nyedot kebablasan, pengar itu sebetulnya satu terapi yang sangat elok. Ya, setidaknya kita bersihkan lubang hidung kita. Itu istinsyak namanya. Ya. Lepas itu apabila kita pun ambil. Jadi untuk kita mengurak langkah yang baru, yang selama ini payah nak baca sholawat, rajinkan baca sholawat, istiqomahkan, banyakkan baca sholawat, karena sebagai meluahkan rasa cinta kita kepada Rasul yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Kalau kita mengandalkan amal kita, memang amal kita sangat kurang sekali. Akan tapi kalau kita banyak membaca sholawat, pasti sampai kepada Rasul. Karena Allah menyuruh kita untuk bersolawat. Bahkan sebelum Allah menyuruh kita untuk bersolawat, Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu membaca solawat. Sebagaimana yang selalu kita dengar dalam surah apa itu? Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersolawat ke atas Nabi. Lepas itu baru Allah menyeru kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Saya ya Allah. Kita merasa diri orang yang beriman. Artinya kita dipanggil oleh Allah. Siapa yang memanggil? Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah salawat dan salam ke atas Nabi. Jadi kita mengorak langkah yang baru pada tahun baru. Pertingkatkan bacaan sholawat kita. Karena itu yang akan kita harapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak mengandalkan amalan kita sangat kurang. Puasa kita sangat kurang. Zakat kita, sedekah kita, jariah kita sangat kurang. Ya, ibadah haji kita kurang. Ibadah umroh kita kurang. Ya, sholat tahajud kita kurang. Tapi kalau kita banyakkan baca sholawat. Ya, sebanyak yang boleh kita baca sholawat. Tak kira pagi ke petang ke siang ke malam ke, di masjid kan ataupun di rumah ataupun di jalan raya ataupun di kebun, banyak baca sholawat kepada Nabi. Sehingga rasa cinta kepada Nabi itu akan tumbuh dalam diri kita. Kalau kita sudah mencintai Nabi, disitulah Allah akan melimpahkan rahmat, barakat, kesejahteraan, ya. Kasih sayang Allah dilimpahkan kepada kita. Kalau sekali saja kita membaca sholawat kepada Nabi, Nabi mengatakan man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang membaca sholawat ke atasku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat dia 10 kali. Untung kata untung? Untung kata untung? Kita beli 1 dapat 10. Maka banyakkan baca sholawat. Dia adalah tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar. Dia adalah nuril absar, cahaya
Cahaya hati, cahaya pandangan hati kita, pandangan mata hati. Berapa banyak celik manusia pandangan mata kepala dia. Tapi betapa ramai manusia yang buta pandangan hati. Sehingga kebesaran dan keagungan Allah tak pernah dilihat, tak pernah nampak. Yang nampak gemerlapnya dunia, yang nampak adalah cantiknya, indahnya dunia. Sehingga seluruh kehidupan dia untuk merebut dunia, untuk mencari dunia, mengumpulkan dunia, udah banyak, tinggal mati. Rugi tuh. Siapa yang untung? Ahli waris. Ya. Lah kita dapat apa? Maka kita mohon kepada Allah dengan kita membaca salawat wa nuril absar, salawat syifa itu. Pandangan mata hati kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuril absari wa diyaiha, dan penerangannya. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bersama keluarga, ahli keluarga dan para sahabatnya. Kesejahteraan itu terlimpahkan kepadanya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru ini, awal tahun baru ini, mari kita berusaha untuk berazam yang baru. Jangan sampai kita sama, jangan sampai kita serupa. Umur kita sudah kurang 1 tahun yang lepas. Artinya umur kita makin sedikit. Tanpa kita imbangi, tanpa kita ikuti dengan tambahnya amal kita, pasti kita akan rugi. Rugi yang tidak dapat di-cover dengan apa cara pun, dan hanya akan berakhir dengan penyesalan. Jadi hadirin yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup marilah hafal terus amalkan selawat syifa dimanapun ya. Nah, memang yang terafdol, yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Tapi itu kan kita baca di dalam sholat kita ya, sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita baca di luar sholat pun juga elok juga. Tapi sholawat yang lain dengan harapan kita untuk disembuhkan dari segala penyakit rohaniyah kita, penyakit hati kita. Insya Allah dengan berkatnya sholawat itu. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ta'awam ya subhanaka Allahumma tahiyatum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan selamat menempuhi tahun baru 1445 Hijriah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.